Tidak. Jing 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 Bentar. jing jing. Oh ya, info CNBW ya. So, aku juga mau melihatnya. Astagfirullahaladzim. Halo Sobat JKN, kembali lagi ke BPJS Kesehatan On Air. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa ya untuk follow, di-share dulu ya. Nanti kita bakalan bahas terkait info iuran kalian ya yang tidak pernah digunakan itu dibuat apa sih. Nah, tapi kalau ada pertanyaan terkait JKN ya di luar dari tema kita juga boleh langsung aja komen. Ntar kita buka nih. Keren ketik itu Mbak. Loh. Belum, biasanya masih loading dia beberapa. Nah, kita sudah habis ini Sudah. share ya, Dim. Sudah. Aku merasa. Ayo dari depan dong. Iya betul sekali. Nggak bisa sih. Nah, Ya belum. halo Sobat JKN, kita kenalan dulu. Aku Nadira, host live kali ini dan ada narasumber kita. Dengan Mbak. Adela Atika Larsati. Nah, jadi di sini aku dan Mbak Adel di sini mau jelasin terkait pastinya program JKN. Nah, halo Mbak Adel. Halo, ketemu lagi ya. Setelah sekian lama. Iya, masih bulan lalu nih. Masih bulan lalu, guys. Tapi udah kerasa lama ya untuk menyapa Sobat JKN di sini. Nah, buat teman-teman itu yang mangga itu loh, Mbak. Mangga. Ini kayaknya novel deh. Ditunggu mangganya ya. Aduh. Ada 360 orang yang udah join. Jangan lupa di follow dulu, di like sama jangan lupa di share ke teman-teman tetangga. Yuk di masih berapa nih? Masih 0 loh like-nya. Jangan lupa di like dulu dong biar kita semangat. Semangat untuk memberikan informasi ya kan? Betul banget. Nah, Mbak Adel nih, buat teman-teman nih di sini pasti penasaran ya. Program JKN, alias Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sebenarnya kita itu kan bayar nih setiap bulan ya Mbak Adel. Nah, tapi aku nggak pernah sakit nih. Contohnya aku nggak pernah sakit. Terus iuranku dipakai buat apa Mbak? Gitu. Jadi JKN itu kan artinya sistemnya gotong royong ya. Benar. Artinya itu subsidi silang. Jadi peserta yang memang membayar iuran rutin itu misalkan memang tidak digunakan, nanti itu akan digunakan untuk memang peserta yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, entah itu rawat jalan, rawat inap, ataupun melakukan operasi seperti itu. Berarti kan kalau kita misalkan tidak pernah menggunakan, berarti alhamdulillah kita sehat ya diberikan ini. Yang penting kita ada asuransi gitu kan. Apabila memang mohon maaf kalau misalkan memang membutuhkan, kita memang menggunakannya. Tapi kalau memang tidak kayak memang kita tidak membutuhkan, ya alhamdulillah berarti kan kita diberikan kesehatan dan kita bisa membantu untuk yang lainnya yang lagi sakit ya, gitu ya. Betul, jadi itu. Istilahnya kita jaga-jaga teman-teman ya, jaga-jaga kalau tiba-tiba sakit dan juga kita bantu orang yang sakit kalau kita sehat. Betul. Ya. Kita juga nggak bingung ketika memang tiba-tiba sakit, kita butuh pelayanan kesehatan. Benar kan banget. Kita tidak bingung. Oke, lanjut nih. Wah, pertanyaan udah banyak banget. Jangan lupa di follow sambil di like dulu. Bener kata kok tap coco apa tap layar, jangan lupa. Betul banget. Kak, BPJS PBI ku kok tiba-tiba nggak aktif. Waduh, ini nih memang kita Banyuwangi ya khususnya. Halo, kita dari daerah mana? Kita di
kantor cabang Banyuwangi. Betul teman-teman, di memang ujung Pulau Jawa Timur ya. bener banget. Jadi kita itu lagi ada informasi Betul. penonaktifan PBI ya, khususnya di Banyuwangi sendiri itu sekitar 74.000 ya Kak Adel ya. Nah ini dapat info dari Dinas Sosial, cara reaktivasinya gimana. Teman-teman bisa di kantor desa terlebih dahulu, kantor desa masing-masing untuk cek namanya NIK di 6NG untuk apakah masuk daftar reaktivasi yang bisa direaktivasi atau enggak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung di kantor desa ya, bisa direaktivasi gitu. Kalau memang mau PBI gitu ya Mbak Adel ya. Jadi kalau penerima bantuan itu kan memang sesuai dengan SK Kementerian Sosial. Jadi yang memang mendaftarkan atau yang menonaktifkan itu adalah pemerintah pusat. Benar Kita banget. tidak bisa untuk mengaktifkan mengaktifkan itu harus melalui pengajuan data dari Dinas Sosial. Bener banget. Jadi kita memang di koordinasi dengan Dinas Sosial teman-teman. Jangan lupa, jangan langsung di Dinas Sosial dulu ya. Saran kami itu langsung ke kantor desa terlebih dahulu untuk dicek NIK-nya atau apakah sesuai dengan reaktivasi itu, data reaktivasi. Nah kalau teman-teman memang pengen aktif dan rutin bayar iuran pasti aktif gitu ya Mbak Adel, bisa di mana Mbak Adel? Untuk bayar iurannya. Iya, ubah segmen ya Mas, PBI nonaktif bisa jadi ubah segmen kemana? Jadi kalau statusnya dari penerima bantuan nonaktif atau PPO nonaktif mau beralih ke usaha mandiri itu bisa melalui ke kantor dan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau bisa WA Pandawa di 0811 165 gitu ya. Jadi bisa langsung lewat WA. Kak lupa Sandi udah 3 kali harus datang ke kantor cabang nggak mau BJKN nih Kak Adel. Jadi kalau lupa kata Sandi itu bisa disesuaikan dulu sih untuk nomor HP-nya apakah memang masih sesuai apa tidak. Kalau misalkan memang berubah itu bisa melalui WA Pandawa update nomor HP dulu. Nanti kalau misalkan memang sudah berhasil, dipastikan untuk nomor HP-nya itu harus ada pulsanya ya yang bisa masuk SMS kode OTP. Jadi nanti dicek aja login MJKN, klik lupa kata Sandi, nanti dimasukkan NIK sama nomor HP yang sudah terubah. Nanti dicek, ditunggu dulu untuk kode OTP-nya masuk, tinggal dimasukkan kode OTP-nya, tinggal diganti password yang baru. Jadi bikin password ulang gitu ya. Kak, email expired udah hubungi Pandawa tapi tetap nggak bisa ya login pakai email yang baru. Wah, ini karena NIK-nya memang satu ya Mbak Adel ya, nggak bisa daftar baru. Masih belum ini ya, maksudnya belum mendukung kalau email. Jadi kalau misalkan memang daftar melalui aplikasi Mobile JKN itu bisa menggunakan NIK maupun nomor HP gitu ya. Jadi pakai nomor HP aja atau NIK kalau memang lupa kata sandi dan nomor HP-nya udah berubah itu tadi ya. Jadi diganti dulu di WA Pandawa teman-teman kayak gitu. Itu. Halo Kakak Virgo, banyak banget ya memang Mbak Adel terkait PBI dan nonaktif ya secara tiba-tiba. Ini memang aturannya bukan dari kami ya Mbak Adel ya, bukan. Jadi itu dari pusat yang memang sudah tidak masuk SK pusat lagi. Namun kalau misalkan memang peserta itu membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung mendatangi Dinas Sosial ya. Betul. Untuk pengajuan ulang atau reaktivasi itu tadi. Kalaupun tidak bisa berarti kan tidak masuk di SK Pemda, nanti bisa beralih ke peserta mandiri. Namun kalau misalkan reaktivasi di penerima bantuan yang di Dinas Sosial itu bisa membawa kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu sama surat rujukan dari puskesmas ya. Itu apabila kalau misalkan pas datang kontrol kan, misalkan ke rumah sakit kok tiba-tiba saya nonaktif, memang membutuhkan layanan, itu bisa mendatangi Dinas Sosial setempat seperti itu ya Kak Virgo ya. Kalau memang ternyata tidak masuk dalam kategori yang bisa direaktivasi, bisa langsung daftar kepesertaan mandiri segera ya Kak. Langsung ke kantor. Betul.
Karena kan ini mau dibuat lahiran bulan depan ya katanya tadi ya. Iya. Gitu. Jadi langsung aja mandiri kalau memang tidak bisa direaktivasi. Kak, caranya untuk menonaktifkan BPJS karena sudah meninggal gimana, Kak? Jadi kalau untuk Siapa nih, Kak? menonaktifkan Bagus. peserta yang meninggal itu bisa mendatangi ke kantor dengan membawa akta kematian, dan juga kalau misalkan peserta mandiri harus melunasi dulu ya tunggakan iurannya. Nanti akan ada namanya proses rekon seperti itu. Namun kalau misalkan memang statusnya sudah lunas, jadi bisa dinonaktifkannya dengan menggunakan akta kematian dan juga ada NIK-nya ya. Jadi kalau tunggakannya misalnya dia belum tercatat meninggal dunia ya maksudnya belum nggak otomatis kan ya Mbak Adel ya, nggak otomatis. Jadi misalnya Desember ternyata Januari dapat tagihan itu bisa diproses rekon tadi ya. Nanti akan dikoreksi iurannya sesuai dengan sistemnya itu ya. Jadi memang tenang aja ya teman-teman, kalau yang mungkin tahun lalu lupa nih menonaktifkan karena meninggal, yang penting ada bukti akta kematian tersebut. Apalagi tuh. Waduh, ini emang bisa Kak Vaskes tiba-tiba berubah? Kak Vita, kalau memang tidak merasa merubah Vaskes, bisa menghubungi pengaduan ya di 165 atau di WA Pandawa aja. Tapi juga gitu. kadang dipastikan, kadang satu kakak itu mungkin yang merubah orang tuanya atau adiknya, kan tuh dia mungkin bisa dia pindah satu kakak. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan memang tidak sesuai atau misalkan mau pindah, bisa pindah Vaskes, namun menunggu 3 bulan dulu gitu. Jadi dikonfirmasi ke keluarganya, takutnya si ibu pengen pindah Vaskes ke sana, ngajak satu keluarga gitu, bisa kan ya soalnya ya. Gitu ya Kak Vita ya. Cara mengeluarkan anggota keluarga kalau sudah cerai bagaimana Kak? Jadi kalau status kepesertaannya, segmennya itu adalah peserta mandiri, kemudian cerai, itu bisa melakukan pembaruan kakak. Jadi diuruskan dulu kakaknya. Namun peserta mandiri itu kan harus melunasi tagihan, karena kan sebelumnya kan betul. dia terdaftarnya satu kakak, berdua misalkan. Betul. Namun ada cerai, nanti tetap diuruskan tuh tagihannya, harus lunas baru bisa untuk merubah, mengupdate kakaknya sesuai dengan kakak yang terbaru. Jadi nanti akan dipisah sesuai dengan kakak yang terbaru. Bisa di WA Pandawa ya, bisa di teman-teman, bisa ke kantor ya. Kita juga ada BPJS online atau BPJS Viola, betul, atau MCS gitu. keliling. MCS keliling juga bisa sesuai dengan jadwalnya. Jadwalnya bisa kalian cek langsung di info JKN BWI ya teman-teman, di Instagram ya. Kalau nggak mau jauh-jauh nih datang ke kantor gitu. Lewat WA, prosesnya lewat WA gampang, bener banget. Nih prosesnya lewat WA, bener banget nih Kak Koko, paling udah pernah nyoba nih. Ya, jadi WA itu pakai WA Pandawa, layanan di luar kantor cabang teman-teman. Jadi apabila memang rumahnya jauh, tidak bisa, mungkin pas belum bisa mengakses secara mudah, kita bisa mulai secara online di WA ya. Di WA itu nanti ada beberapa menu yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta. Bener banget, WA Pandawa aja gitu ya. Terus nih, Kak, apa benar kalau ada denda bisa hilang setelah 45 hari? Nah, itu gimana nih? Jadi peserta mandiri itu kan memang wajib untuk membayarkan iurannya setiap bulan. Apabila memang dia mengalami tunggakan, dia akan terkena denda. Denda itu adalah konsekuensi peserta menunggak. Jadi apabila yang bersangkutan rawat inap, kemudian menggunakan BPJS kesehatannya, nanti akan keterangannya muncul di aplikasi Mobile JKN itu 45 hari setelah dibayarkan lunas, dia akan terkena denda apabila rawat inap. Dan batasannya itu sampai 45 hari ya. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari 45 hari, keterangan denda itu akan hilang. Terima kasih. Gitu ya Kak. Apa ini sparkling gitu Kak. Jadi tunggakan itu memang ada jangka waktu sanksi ya namanya. Sanksi itu denda pelayanan selama 45 hari. Setelah 45 hari bakalan hilang sendiri notifikasinya ya. Yang penting tidak dibuat
rawat inap ya Mbak Adel ya dalam jangka Iya, waktu 45 hari rawat itu ya. Gitu Kak. Waduh, ini perlu diluruskan juga nih Kak Astini ya. Kak Astini, kalau memang udah tahu ya bakalan dipakai gitu ya. Karena kalau mohon maaf nih, kalau dapat dari pemerintah itu tidak seterusnya aktif ya Mbak Adel ya. Iya, jadi statusnya tidak seumur hidup, jadi bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan sesuai dengan SK-nya. Apabila memang statusnya masih aktif, berarti masih masuk SK Kemensos. Namun kalau misalkan tidak aktif, berarti sudah tidak masuk SK Kemensos. Nah, saran kami nih Kak Dicek setiap Astini, bulannya betul. untuk atau setiap hari bisa Tiap aplikasi hari ya. Mobile JKN Bener, kan ya. gampang banget di Mobile JKN juga bisa setiap hari. Karena kalau takutnya nih pas mau pakai lahiran ternyata tiba-tiba nonaktif. Nah, gitu ya Kak. Kalau nonaktif tiba besok ataupun kapan bisa langsung diubah ke mandiri aja. Yang pastinya aktif kalau dibayarkan secara rutin gitu ya Kak. Cara pendaftaran BPJS bisa di WA Pandawa, bisa juga di kantor cabang. Di Mobile JKN juga bisa Mbak? Bisa, aplikasi kalau kita. jadi di aplikasi Mobile JKN itu bisa untuk pendaftaran bagi peserta mandiri aja. Kalau misalkan dari untuk kayak PPU atau PPU itu kan harus ngomong dari badan usahanya. Badan kan? usaha, betul. Kalau PBI kan dari pemerintah. Jadi memang khusus untuk peserta mandiri aja. Peserta mandiri di ya. aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN juga bisa ya teman-teman, di-download aja gratis di Play Store maupun App Store. Teman-teman bisa like dulu, ini masih 2,7 ya, dari tadi nggak nambah nih. Ayo dong biar kita semangat ya. Di like dulu ya sampai 5K nih. Nih langsung naik ya, terima kasih. Jangan lupa di follow juga. Kak, tunggakan BPJS bisa dicicil nggak? Bisa banget. Pakai dengan program rehab ya yang ada di aplikasi Mobile JKN. Jadi di sana juga tertera untuk angsuran pembayarannya berapa bulan. Yang bisa menyesuaikannya minimal 4 bulan ya. Minimal tunggakan. Tunggakannya. Betul. Jadi bisa, dan kalau untuk segmen PPU atau alih segmen ya itu maksimal mencicil itu 36 bulan ya Mbak Adel ya. Jadi udah panjang banget nih dengan minimal 35.000 aja per bulan gitu. Jadi kayak mudah banget dan murah ya pastinya. Kak, kalau buat BPJS Mandiri gimana caranya? Gimana nih? Mana Kak Gapil? BPJS Mandiri bisa ke kantor dengan membawa persyaratan KK, buku tabungan, sama KTP. Tapi kalau misalkan lewat online nanti bisa diupload KK yang mau didaftarkan sama buku tabungannya. Jadi disiapkan dulu teman-teman ya, kalau mau ke kantor cabang ataupun lewat online juga bisa di WA Pandawa gitu. Wah, ini langsung tertarik memindahkan dari pemerintah ke mandiri Mbak. Iya. Kan? Boleh banget kalau tapi memang selama statusnya masih aktif tetap mandiri, tetap penerima bantuan nggak apa-apa. Karena kan memang statusnya masih aktif, masih bisa digunakan, kecuali sudah nonaktif baru beralih ke mandiri. Namun kalau misalkan statusnya PBI ini masih aktif, mau ke mandiri aja nggak apa-apa, nanti akan ada surat pernyataan keluar dari penerima bantuan. Gitu. Jadi gitu ya. Mudah banget, bisa langsung ke kantor cabang. Tapi untuk kelasnya boleh pilih kelas 3 juga atau gimana Kak? Kalau keluar dari penerima bantuan itu harus kelas di atasnya. Harus naik kelas ya. Jadi harus naik kelas teman-teman. Kalau statusnya PBI aktif aktif, betul. Mau beralih ke peserta mandiri aja. Kalau PBI non aktif ya memang harus sesuai ubah dengan segmen ya. Biar mau aktif, kelas betul. 3, mau kelas 2, mau kelas 1. Oke, langsung cara daftar online gimana? Kalian langsung chat aja di WA Pandawa di WhatsApp ya teman-teman, di nomor 08118165 ya. Nanti pilih menu administrasi yang pendaftaran peserta
peserta mandiri. Gitu. Jadi gampang banget ya, langsung aja di sana itu bisa diakses 24 jam, tapi nanti dijawabnya selama jam kerja di jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu ya teman-teman ya. Soalnya nggak bisa dipakai di luar daerah, Kak. Wah, apa nih Kak Cucu? Ini apa yang dimaksud, bisa di komen lagi. Yuk teman-teman yang lain yang belum dibalas, bantu di like ya. Bantu di like dulu. Kak, tiba-tiba mau tanya BPJS PPU kalau belum dibayar oleh perusahaan apa bisa dibayar secara mandiri? Waduh, Kak ini bisa diingetin ya perusahaannya ya. Diingetin HRD-nya untuk membayarkannya. Gitu, karena kita segmennya tidak bisa 2 segmen gitu ya Mbak, dalam jangka waktu yang sama ya. Kak ada loker nggak? Bisa dicek di BPJS Bisa Kesehatan. Bisa di IG resminya BPJS Kesehatan ya. Untuk anak orang nih. Untuk info lokernya. Gitu. Kak mau tanya boleh banget, silakan. JMO kapan cair, bisa BPJS Ketenagakerjaan ya kakak? Bukan BPJS Kesehatan. Betul, kita BPJS Kesehatan. Itu teman-teman bisa di like ya. Ini di tap-tap layar. Kak mau tanya dong, saya sudah lepas dari tanggungan orang tua, gimana cara aktifinya? Tanggungan orang tua, udah 21 ke atas nih ya mungkin ya. Kalau usia lebih dari 21 tahun itu akan secara otomatis nonaktif karena sudah tidak menjadi tanggungan orang tua. Jadi bisa beralih ke peserta mandiri. Jadi sistemnya sama ya, bisa datang ke kantor atau melalui WA juga. Nanti status kepesertaannya akan sendiri. Gitu. Jadi gampang banget sih, tapi ini tidak berlaku untuk yang kuliah itu gimana Kak? Yang di atas 21? Untuk di atas 21 tahun dan masih kuliah itu bisa diaktifkan kembali dengan menyertakan surat aktif keterangan masih aktif kuliah dari universitasnya masing-masing. Nanti bisa diaktifkan, nanti itu berlakunya 1 tahun. Jadi per 1 tahun diperbarui sesuai dengan masih kuliah pandanya. Ada dan maksimal usianya 25 tahun. Gitu. Jadi untuk kakak Amil mungkin kalau masih kuliah dan masih di bawah 20 tahun ya, maksimal 25 tahun. 25 tahun bisa langsung aktivasi kembali aja biar ikut tanggungan orang tua lagi. Betul. Gitu ya. Oke lanjut, nih aku bacain pertanyaan yang gak double-double teman-teman. Kalau yang dapat bantuan gak bisa dipakai di luar daerah Kak, bener gak Kak ini Kak? Tidak benar ya, jadi kalau BPJS Kesehatan itu memang untuk digunakan di seluruh Indonesia. Jadi bisa digunakan di luar wilayah. Maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Namun apabila memang lama atau misalkan bekerja di sana, bisa diganti vaskesnya sesuai dengan tempat kerjanya. Nah, betul sekali. Nanti kalau misalkan balik kampung misalkan, nanti bisa dipindah lagi untuk vaskesnya seperti itu. Jadi untuk perubahan vaskes itu 3 bulan. 3 bulan waktunya. Tapi di note juga ya Kak Cucu, jadi ini untuk yang bisa ganti vaskes di luar daerah itu untuk peserta yang penerima bantuan iuran dari pusat atau PBIJK. Betul. Kalau daerah itu ya sesuai dengan daerah SKPMD. Jadi akan dinonaktifkan karena kan tidak menjadi warga negara warga daerahnya daerah itu gitu. Kalau sudah beralih KTP-nya. Gitu ya Kak. Kak, apabila BPJS Mandiri yang udah nggak dibayar gimana Kak? Ya nonaktif Kak. Gimana? Nggak bisa digunakan ya kalau tidak dibayarkan, statusnya akan nonaktif. Ayo Kak Mita. Jadi BPJS itu menggunakan BPJS itu ketika statusnya aktif itu baru bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Nah untuk misalnya ada tunggakan nih kakak MTA ya, kakak bisa langsung dibayarkan tunggakannya atau memang kalau belum bisa membayarkan secara lunas bisa secara cicilan dengan program rehab ya Kak. Lanjut, sabar ya teman-teman, itu Kak Adel, bener banget. Siapa? Kak Inong. Betul banget, narasumber kita kali ini Kak Adel.
Harus berapa kali berobat agar bisa dapat rujukan? Waduh, memang ada Kak ini minimal dari kita berapa berobat gitu, berapa Nggak kali ada, berobat? selama kan kita kan sesuai dengan indikasi medis ya, Betul. selama itu sesuai dengan alurnya, datang dulu ke FKTP tingkat pertama. Nanti memang kalau misalkan dibutuhkan ke dokter spesialis, vaskesnya akan merujuk ke rumah sakit sesuai dengan diagnosanya ya, sesuai dengan indikasi medis. Namun kalau misalkan atas permintaan sendiri tidak bisa. Jadi bisa. tidak ada Batasnya. batasan. Yang penting Gitu, itu sesuai dengan betul. indikasi medis, Indikasi sesuai medis. dengan pemeriksaan dokter, ya bisa Dapat. kita layani. Betul, dapat rujukan nantinya. Kalau memang dari FKTP tidak menyanggupi ya Mbak Adel ya, baru dapat rujukan gitu. Betul. Namun kalau misalkan kondisinya gawat darurat, bisa langsung mendatangi ke IGD rumah sakit terdekat. Waduh, ini aku pernah nanganin kasus kayak gini Mbak Adel. Jadi setiap mau bayar itu tulisannya keterangannya sudah lunas. Nah, ini ada beberapa nih, bisa dijelasin Mbak Adel nih. Kalau tagihan VA-nya. Ya, tagihannya lunas. Kok kan kadang ada yang peserta mandiri belum dibayarkan tuh. Belum Itu kadang dibayarkan. VA-nya ketutup. Tapi kok dibayarkannya itu pas dibayarkan tagihan lunas. Jadi bisa jadi belum waktunya bayar. Bener banget. Atau VA-nya udah tertutup itu udah tadi. tertutup karena sudah tidak dibayarkan seperti itu. Kan kita kasih jangka waktu 14 hari ya untuk membayarkan ya. Setelah terdaftar. Setelah melakukan pendaftaran. Jadi apabila memang kok dibayar tagihannya lunas tapi kok saya belum aktif, belum dilakukan pembayaran, tetap nanti bisa mengaktifkan kembali untuk virtual account-nya di kantor cabang atau di WA Pandawa. WA Pandawa juga bisa ya teman-teman, langsung di jenis layanannya administrasi, pilih yang pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar ya, gampang banget di sana ya. Tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, lewat online aja. Kak, pembayaran BPJS yang kelas 1 berapa Mbak? Nah, kalau boleh banget deh kita jelasin. 150.000 per orang per bulan, kelas 2-nya 100.000 per orang per bulan, kelas 3-nya 35.000 per orang per bulan. Gitu ya, untuk Kak Koncomu. Jadi Kak, untuk yang kelas 3 itu tidak bisa naik kelas ya Mbak Adel ya saat ya betul. Jadi ketika memang rawat inap di rumah sakit kelas 3 tetap kelas 3 tidak bisa naik kelas, kecuali kalau kelas 2, kelas 1 itu bisa naik kelas di atasnya kayak gitu. BPJS bikin baru bisa nggak Kak? Wah, nggak Kak. Nggak kakak apa nggak Kak ini? Kak Yeni, jadi BPJS itu by apa sih Kak sebenarnya? By NIK kan ya? Ketika memang sudah terdaftar ya akan mengacu di satu nomor kartu itu aja. Jadi kita misalkan dulu sudah daftar peserta mandiri tidak dibayar, terus mau daftar baru lagi itu tidak bisa teman-teman, karena kita mendaftarkannya by NIK dan tersambung ke data Dukcapil gitu ya. Jadi tidak bisa membuat baru lagi, bisanya ubah segmen kepesertaan atau enggak dibayarkan gitu. Atau enggak ini kendalanya tunggakan iuran ya mungkin ya. Tunggakan iurannya jadi harus dibayarkan ya. Kak, kalau untuk menonaktifkan mandiri gimana Kak? Wah, menonaktifkan ini cuma ada beberapa hal Kak yang diperbolehkan. Kecuali 2 hal ya, pindah status kewarganegaraan atau peserta meninggal dunia. Itu baru bisa dinonaktifkan. Namun di luar itu tidak bisa. Karena peserta mandiri itu berlakunya seumur hidup. Karena memang kewajiban warga negara Indonesia ya teman-teman untuk mendaftar JKN seperti itu sesuai undang-undang. Lanjut. Oke, ditunggu dulu sambil kita baca-bacain komen ya. Jangan lupa di like dulu, di follow kita. Ini 166 orang di sini. Terima kasih udah join. Jangan lupa di follow dan like ya, biar kita semangat live-nya gitu.
PBI bisa daftar vaskes dokter pribadi ndak ya Kak? Oh maksudnya Bisa, pindah. kalau ke penerima bantuan yang dari pusat PBIN itu bisa ke TPMD dokter pribadi atau ke klinik itu juga bisa. Namun kalau misalkan itu dari pemerintah daerah berdasarkan SK Pemda itu wajib di puskesmas ya teman-teman untuk vaskesnya ya. Kayak gitu. Aduh, udah mau habis memang suara kita guys. Jangan lupa di-like dulu dong biar kita semangat ya di sini ya. Kak, apa bedanya PBI sama PBPU? Wah, ini nih yang kita jelasin barusan nih, PBI sama PBPU. Kalau PBI itu kan penerima bantuan iuran dari pemerintah, itu yang mendaftarkan dan menolakkan dari pemerintah. Namun kalau PBPU itu adalah peserta bantuan penerima PBPU. PBPU itu peserta mandiri. Ini yang dimaksud PBPU, PBPU apa Kak? Kalau PBPU Pemda itu penerima bantuan dari daerah. Berdasarkan SK Pemda. Gitu ya teman-teman. Kalau BPB. Kayaknya ini salah ya teman-teman. Iya, kita bingung juga ya. Jadi ada peserta mandiri, ada peserta yang PBI itu penerima bantuan iuran gitu ya. Bentar. Lanjut ya. Kak, BPJS PPU sudah dibayar kemarin malam, keterangan masih tidak aktif. Wah, kalau ditunggu dulu 1 kali 24 jam ya Kak Amanda ya, atau bisa lapor ke DM kita, nanti kami teruskan ke staf RO untuk follow up-nya. Betul. Gitu ya. Lanjut. Pekerja bukan penerima upah. Ya, atau Kok lu? Atau peserta mandiri. Iya, betul. Pekerja bukan penerima upah gitu. Kan ada pekerja penerima upah atau PPU yang dibayarkan oleh instansinya. Karena jumlah iurannya berbeda ya Kak, gitu. 4%, bukan jumlah iurannya, cara pembayarannya gitu. Kak, kalau mengaktifkan BPJS yang gratis bisa langsung aktif atau menunggu dulu? Waduh, hilang lagi komennya. Teman-teman, kalau memang baru-baru ini ya dinonaktifkan ya, bisa tadi langsung datang ke kantor desa untuk cek atau masuk nggak dengan data yang bisa direaktivasi gitu, dengan melampirkan kakak, terus surat keterangan tidak mampu sama surat rujukan dari puskesmas yang masih berlaku gitu. Jadi memang untuk warga yang sakit ya Kak, yang membutuhkan diprioritaskan pelayanan ya, kesehatan membutuhkan pelayanan kesehatan segera gitu Kak Kochim. Kak, kalau mau bayar tagihan atau tunggakan kelas 1 tapi nyicil, oke. Kak, kalau mau bayar tagihan atau tanggungan BPJS kelas 1 tapi nyicil apakah bisa? Bisa dengan program rehab yang ada di aplikasi Maba JKN. Jadi semua kelas bisa ya Mbak Adela ya? Bisa. Bukan karena kelas 1 nggak bisa nyicil, tenang aja. Tetap bisa. Kelas berapapun, kelas 1, 2, ataupun 3. Yang penting nanti di aplikasi rehabnya akan ada ketentuannya, mau dipilih sesuai dengan peserta mampunya berapa. Gitu. Teman-teman, ini kok like-nya masih belum nambah ya, jadi bisa di like dulu ya biar kita semangat ya. Ini masih ada beberapa menit aja, tenang teman-teman ya, jadi jangan spam komen nggak apa-apa banget dong, spam komen karena ini nanti tenggelam ya. Iya, boleh. Spam komen juga nggak apa-apa. Kak, cara cetak kartu BPJS gimana, soalnya belum punya JKN. Wah, Kak Septia nih ketinggalan nih. Sudah lama sudah tidak cetak kartu lagi ya, tahun 2022. Jadi sekarang kalau mengakses poin kesehatan bisa menggunakan KTP atau bisa menggunakan kartu digital yang ada di aplikasi Mobile JKN. Gitu. Jadi kalau misalkan usianya belum 17 tahun bisa menggunakan KIA atau kartu keluarga. Yang penting by NIK gitu ya Kak Septia. Jadi nggak perlu lagi pakai kartu-kartu fisik ya, bisa pakai NIK, pakai KTP atau pakai KIS digital. Gitu ya Kak Septia, udah dijawab nih. Kakak, kalau wah ini memang banyak hoax yang kayak gini ya Kak. Kalau jarang dipakai apa bakal dinonaktifkan? Ini mungkin BPJS dapat dari pemerintah. Yang penting
kalau dari pemerintah itu selama dia statusnya masih aktif berarti masih masuk SK Pemda. Kalau tidak gitu. aktif berarti sudah tidak masuk SK Pemdanya. Gitu. Bukan Benar karena banget. tidak dipakai atau Karena sering memang dipakai ya, betul. karena memang datanya selalu update yang memang ya, yang membutuhkan sesuai dengan ketentuannya. Gitu ya Kak. Jadi tidak benar kalau nggak sakit ya gimana ya, masa mau dipakai terus ya gitu ya. Makasih Kak, sama-sama. Kak kalau mau turun kelas, waduh hilang nih, mana nih Kak kalau mau turun kelas. Nih Kak Kura, Kalau Kak yang Aura. mau turun kelas itu bisa minimal waktunya itu 1 tahun ya setelah terdaftar sebagai peserta mandiri. Itu bisa datang ke kantor. Nanti tetap seperti biasanya ya, untuk persyaratannya sama kayak kakak, buku tabungan juga nanti akan dialihkan hak kelas rawatnya. Nanti berlakunya di iuran yang terbaru per bulan depan gitu. Kalau Bisa itu sudah berhasil. Atau online ya, online juga gampang bisa, di WA aplikasi Mobil JKN atau WA Pandawa gitu teman-teman. Tenang aja ya. Kak kalau mau hidupin BPJS, wah aktifin ya, dihidupin ya, serem ya, kita mau dihidupin. Jadi kalau mau diaktifin bisa langsung di WA Pandawa atau Mobil JKN teman-teman. Nih kakak SD ya, hidupin BPJS. Oke, kita lanjut. Kak, BPJS PBI nenekku nonaktif. Ya itu tadi ya, kita kayaknya udah ngomong beberapa kali ini ya, gak apa-apa. Karena memang banyak pertanyaan yang masuk ya terkait ini. Gimana Mbak Adel? Bisa pengecekan di kantor desa untuk mengecek apakah memang NIK-nya itu masuk aplikasi 6NG yang dari Kementerian Pusat. Kalau misalkan memang masuk, bisa direaktivasi ke dinas sosial setempat dengan membawa kartu keluarga, SKTM, surat keterangan tidak mampu, sama surat rujukan yang masih aktif dari puskesmas. Gitu seperti ya. Itu. Nanti ditunggu dulu. Nanti dicek secara berkala kok memang berhasil untuk diajukan. Kalau memang tidak berhasil atau tidak masuk ya aplikasi 6NG, bisa reaktivasi ke Mandiri. Peserta Mandiri di WA Pandawa atau Mobil JKN, atau bisa langsung ke kantor cabang kayak gitu. Kantor desa ya pertama. Iya betul Kak, bisa langsung cek dulu soalnya. Halo Mbak Adel. Halo. Dengan siapa? Siapa lagi, banyak banget fansnya nih. Kak, persyaratan untuk menonaktifkan peserta meninggal tadi ya bisa akta kematian dibawa sama NIK, tapi biasanya di akta kematian itu sudah tercantum NIK-nya ya. Jadi nanti kita yang akan mengecekkannya. Jadi yang penting akta kematian, bukan surat keterangan dari rumah sakit ya Kak, ya, karena biar selaras sama Dukcapil ya. Gitu Kak Sekar. Waduh, ini nih Kak Eva. Kak mau tanya, misal BPJS Mandiri kelas 3 dibuat naik ke kelas 1 buat lahiran aja apa bisa? Oh ini maksudnya pas di rumah sakitnya Kak, naik kelasnya. Nggak bisa ya, kalau pas di rumah sakit dari kelas 3 ke kelas 1 tidak bisa ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau kelas 3 harus sesuai dengan hak kelas rawatnya di kelas 3. Gitu ya teman-teman. Jadi memang kelas 3 itu ketentuan di awal tidak bisa naik kelas saat rawat inap, kecuali kelas 2 dan kelas 1 itu bisa naik kelas. Betul. Kayak gitu. Jadi mungkin Kak Eva untuk persiapan lahiran bisa ubah segmen dulu ya, ubah kelas ya kalau memang ke kelas 1. Betul. Kalau minimal 1 tahun tadi ya di kelas sebelumnya ya Mbak Adel ya. Mungkin udah 1 tahun nih di kelas 3 bisa ubah dulu. Maka kalau mengaktifkan BPJS harus ada nomor rekening. Harus pakai nomor rekening nggak Mbak Adel? Iya, pakai buku tabungan ya teman-teman. Buku tabungan itu nanti akan kita ajukan ke pihak bank. Biasanya kita ajukan tuh auto debit yang otomatis akan terpotong dari buku rekening ATM tersebut. Betul banget. Dan yang menyetujui adalah pihak banknya. Jadi kita ajukan dulu. Kalau misalkan memang disetujui, nanti akan ada konfirmasi dari pihak banknya melalui nomor telepon ya, biasanya di WA atau di SMS seperti itu.
gitu. Nanti akan dicekkan per bulannya ya untuk pendebetan dari auto bank debit untuk tadi. pembayaran BPJS Kesehatan. Gitu teman-teman, gimana ada yang kurang jelas langsung aja komen-komen ya. Bisa komen. Kak udah pindah syarat pindah dari kakak ortu ke kakak sendiri gimana? Kak ini udah pisah kakak atau gimana ya? Kalau pisah kakak ya tetap nanti ngurus ke Dukcapil, pisah kakak baru ngurus ke kantor BPJS Kesehatan untuk di pembaruan kakak. Betul, sesuai pembaruan, dengan dipisah kakak yang kakaknya terbaru. gitu. Atau enggak nih kakaknya ortunya PPU ya, ortunya PPU Ya. terus ini anaknya Dia udah sudah tidak tertanggung, bisa ubah lagi. Bisa langsung daftar ke segmen mandiri tadi ya. Gitu ya. Kak siapa nih? Kak Vega. Ada biayanya enggak Kak kalau mengaktifkan BPJS yang dari pemerintah? Dari kami tidak ada ya teman-teman, dari kami tidak ada, semuanya gratis, hanya kalau dari kami memang peserta mandiri pastinya membayar iuran itu aja ya. Kalau buat pendaftaran juga tidak ada biayanya. Kak kok nggak dijawab, yang mana Kak? Pertanyaannya memang banyak banget yang masuk, jadi ditunggu ya, kita balas satu-satu. Mana kalau kakak belum ini nih, kalau kakak belum pisah mau bayar BPJS Mandiri kena PHK gimana Kak? Kalau kakak belum bisa. Kalau kakak belum bisa. Kalau kakak belum bisa mau bayar BPJS Mandiri tetap harus dibayarkan ya teman-teman, karena kalau tagihan itu dia akan mengikut status pesertanya. BPJS Mandiri ya maksudnya ya. Mandiri. Oh iya. Jadi tetap harus dibayarkan tunggakan iurannya yang sebelumnya baru bisa pisah kakak dan bisa digunakan. Oke lanjut Kak, mana nih? Mana? Banyak banget ya. Banyak banget ya yang pertanyaan. Kak aku pakai kebanyakan memang menanyakan yang tadi Mbak Adel, BPJS tiba-tiba nonaktif itu ya. Memang kalau nonaktif itu sekarang banyak banget nih dari Banyuwangi ya yang dinonaktifkan dari SK Kementerian Sosial, tapi teman-teman bisa reaktivasi ke kantor desa untuk dicekkan datanya apakah sesuai dengan di aplikasi SISNG dan bisa atau tidak dengan melampirkan kakak surat keterangan tidak mampu dan surat rujukan dari puskesmas. Seperti itu teman-teman. Kak bikin BPJS Mandiri itu berapa lama aktifnya mulai bikin? Misal bikin sekarang menunggunya 14 hari ya. Jadi untuk peserta mandiri daftar itu akan menunggu 14 hari baru bisa dibayarkan, baru bisa aktif, baru bisa digunakan. Jadi 14 hari Kak Ayuna setelah terdaftar. Kak Ayuna langsung aja ya, kalau memang belum terdaftar ya udah sekarang bisa nih Kak, jangan tunggu semakin lama aktifnya ya Mbak Adel ya gitu. Insya Allah Mbak cantik-cantik, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Nunggak tagihannya 3,5 bisa dicicil ya Kak. Kalau memang memberatkan bisa melalui program rehab cicilan gitu. Kak kalau Kak ini nih, ini sesuai dengan indikasi medis. Kak sembelit udah ya, betul. Kalau misalkan mengasuhan kesehatan sesuai dengan alurnya ya, jadi kita sesuai dengan pemeriksaan medis bisa datang ke vaskes yang terdaftar dulu. Benar Nanti banget. kalau misalkan memang dibutuhkan ke spesialis akan dirujuk ya gitu. Jadi memang kriteria gawat darurat itu sesuai dengan Permenkes ya. Ya, berdasarkan juga pemeriksaan dokter jaga sesuai dengan Permenkesnya. Gitu. Yang masuk kriteria gawat darurat itu seperti apa? Gitu teman-teman. Jadi yang menentukan langsung di dokter DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien di IGD nantinya. Kemarin daftar BPJS pakai nomor rekening.
Nanti pembayaran apa langsung auto debit ya Kak? Biasanya untuk pembayaran pertama itu manual dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan pembayaran kedua sama selanjutnya, kalau sudah ada notifikasi dari pihak bank, akan memang berhasil auto debitnya, nanti dicek untuk pembayaran kedua. Sehingga selanjutnya, kalau misalkan memang ada potongan, berarti di ACC. Namun kalau tidak ada potongan, berarti tidak disetujui auto debitnya oleh pihak bank. Bisa mengajukan ulang ya, gitu ya Mbak Del di banknya. Nah untuk yang pertama kali bayar itu memang manual ya, jadi jangan dulu, bisa lupa dibayarkan. Indomaret, Alfamart, banking juga bisa, atau kantor pos juga bisa, atau banyak ya mitra-mitra kanal pembayaran yang kita BRI udah Link, banyak atau apa gitu, bener banget. mendukung itu. Di e-commerce juga udah bisa ya teman-teman ya. Jadi udah banyak banget. BPJS kemudian berhenti sejak November. Oh ini nih. Oke, ada pertanyaan dari Kak Gina. BPJS ku penerima upah berhenti sejak November 2025. Jika diubah mandiri tagihannya juga dari November enggak? Wah ini Kak Gina. Tidak ya, jadi kalau yang sebelumnya itu terdaftar sebagai pegawai swasta, kemudian nonaktif, tidak bekerja, terus beralih ke peserta mandiri, nanti tagihannya itu akan tertagihkan sejak dia didaftarkan. Jadi kayak tagihan baru ya teman-teman. Kecuali sebelumnya memang sebelum pegawai swasta atau PPU itu terdaftar sebagai peserta mandiri dan ada tunggakannya, itu harus melunasi tagihannya dulu, baru bisa nanti alih segmen ke mandiri lah. Jadi dilihat riwayatnya juga ya Kak Gina. Betul. Ya sebelumnya apa ada tunggakan nih sebelum menjadi peserta PPU atau penerima upah itu tadi. Jadi kalau misalkan daftarnya hari ini ya nanti tagihannya akan ditagihkan hari ini, bulan ini. Karena kan menunggu 2 minggu ya. 2 minggu gitu. Nah atau Kak Gina nih pilih yang non 14 hari ya Mbak Adel ya. Kalau non 14 hari tetap ya tagihannya berarti dari bulan November ya, bulan November yang sejak nonaktif tadi Kak Gina. Jadi tinggal pilih ini mau langsung aktif atau tunggu 14 hari. Kalau nggak mau tagihannya banyak ya tunggu ya, tunggu 14 hari ini. Kita tinggal 5 menit lagi ya teman-teman ya. Beberapa menit lagi kita bakalan selesai nih live-nya. Jangan lupa ya di like ya. Bisa dong sampai 10.000. Ya kurang dikit. Kak anak saya dulu dapat BPJS gratis tiba-tiba harus berbayar. Sudah ngajuin yang awal tetap nggak bisa Kak. Berarti tidak masuk SK-nya SK Kementerian. Jadi memang harus beralih ke mandiri kalau memang mau pakai BPJS Kesehatan. Gitu ya Kak. Lanjut, Kak klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Kakak. Jadi BPJS Kesehatan Kakak. Jadi beda. BPJS kerja sama OJK enggak Kak? Kerja sama OJK enggak? Kayaknya itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan teman-teman ya. Oke lanjut, JMO juga nih banyak yang tanya. Itu aplikasi dari ketenagakerjaan gitu. Kita beda ya teman-teman. Kak aku nggak bisa login aplikasi. Oh kira aplikasi mau JKN nih. Kak aku nggak, oh masih sama. Sehat-sehat terus. Betul banget, nggak ada yang mengharapkan sakit ya. Semoga semangat kakak. Terima kasih. Untuk pembayaran mulai tanggal berapa Kak? Kak Ayuna daftar sekarang nih. Kak Ayuna ini tanggal berapa ya? Ya mungkin mulai besok ya. Mungkin mulai besok daftar, misalkan hari Kamis besok daftar. Berarti menunggu 14 hari. Ya terhitung aja sejak tanggal 5. Gitulah Kak ya pokoknya. Tanggal 9 ditambah aja. Betul. Ya. Biasanya dapat VA di bawahnya itu ada jangka waktu pembayarannya Kak. Sampai kapan, dari mulai kapan itu udah jelas nanti di lembar virtual akunnya kayak gitu Kak. Jadi tidak perlu menghitung mandiri ya kita ya. Mulai kapan nih ya lihat kalender itu nggak perlu ya Kak Ayuna ya. Tenang aja nanti bakal dijelasin. Oke lanjut Kak, cara ngurus BPJS kalau mau pindah rumah sakit gimana Kak? Wah Kak Sally salah mungkinnya ini persepsinya ya.
ngurusin BPJS pindah rumah sakit ini pindah vaskes atau gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan ya di komen lagi ya. Kak Sally bisa komen-komen lagi ya biar kita jawabnya lebih jelas. Kalau punya tunggakan misal mau nyicil itu bisa aktif lagi tidak Kak? Jadi selama menyicil dengan program berhab itu statusnya masih tidak aktif ya. betul. Jadi baru dilunasi baru bisa aktif kembali. Gitu. Jadi itu untuk membantu ya teman-teman mencicil apabila memang keberatan dengan tagihannya yang namun tertera memang statusnya tidak aktif, baru dilunasi baru bisa aktif kembali. gitu. Jadi kakak bisa melunasi dulu nanti dalam jangka waktu yang sudah kakak tentuin nih berapa bulannya, itu baru nanti bisa aktif kembali. Kak nggak bisa login JKN, waduh kenapa Kak? Nih bisa dijelasin juga ya kenapanya ya. Karena kan nggak bisa jelasin nih Kak, nggak bisa loginnya kenapa, atau karena internet bisa jadi ya. Ya jaringannya atau misalkan passwordnya lupa gitu, bisa komen lagi ya Kak. Kak misal turun kelas sudah ada tunggakan bisa nggak Kak? Nih Kakak Ani ya kalau mau sebelum melakukan menurunkan hak kelas rawat itu tetap tagihannya harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa melakukan ubah hak kelas rawat. Betul, jadi memang harus dilunasi dulu ya Kak Ani ya, baru nantinya bisa turun kelas. Kak pindah vaskes dari Surabaya ke Banyuwangi apa bisa? Bisa, nanti bisa mendatangi kantor atau bisa melalui aplikasi aja mudah teman-teman, aplikasi nanti BJKN. Berlakunya per tanggal 1 bulan depannya. Betul. Dan misalkan hari ini ganti, tetap per tanggal 1. Per tanggal 1 bulan di vaskes yang di Banyuwangi. Jadi per 1 Maret ya, 1 Maret baru bisa dipakai di Banyuwangi ya vaskesnya ya, atau enggak ya bisa kok 3 kali kunjungan ya dalam 1 bulan di luar kota gitu, nggak perlu tunggu ini nih pindah dulu. Di aplikasi bisa Kak, nih di APK bisa Kak Kinkin ya, diubah segmen kepesertaan ya Kak ya. Di WA, kalau di aplikasi tidak bisa ya untuk di aplikasi Mobile JKN. Jadi untuk pindah vaskes segmen, pindah vaskes itu ya. bisa. Pindah vaskes bisa teman-teman. Oke, Kak kalau mau tanya kalau nunggak gimana, apakah ada keringanan? Wah ini nih ada keringanan nih Kak Rolansi. Ada keringanan Kak dari kita ya. Mau Kakak nunggak 6 tahun. Jadi tetap yang dibayarkan yang ditagihkan oleh kita yaitu 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi misalkan 6 tahun tidak digunakan, maksudnya tidak dibayarkan. Benar. Kemudian mau pakai BPJS-nya, berarti tagihan yang kita tagihkan itu 2 tahun plus 1 bulan ketika mau bayarkan itu. Benar banget. Jadi cuma 2 tahun ya pembayarannya ya. Yang nunggaknya dibayarkan 2 tahun aja, tidak 6 tahun. Jadi keringanannya banyak banget ya, dari 6 ke 2 itu ya yang wajib dibayarkan. Kak belum dibaca, waduh yang mana nih? Kak kalau PBI nonaktif dibiarkan saja lalu sewaktu-waktu mau daftar mandiri apakah akan ada tunggakan? Tidak ada ya teman-teman. Tidak ada. Jadi ketika penerima bantuan nonaktif mau beralih ke mandiri tidak ada tagihan sama sekali gitu. Bener banget. Kalau Kak, tapi kalau misal nggak aktif kenapa berjalan terus tagihannya Kak? Wah harusnya juga ikut berhenti. Ini bukan ini bukan yang PBI ya? Kalau itu peserta mandiri. Tetap ya teman-teman, tagihannya itu akan tertagihkan setiap bulannya meskipun tidak aktif ya, sampai dengan 24 bulan maksimal itu tadi. Ya, karena memang kewajibannya sebelum mendaftar itu adalah membayarkan iuran ya setiap bulannya gitu Kak Adam. Jadi tidak otomatis langsung ikut berhenti gitu, tidak. Oke lanjut, kalau dari perusahaan bisa langsung tanya HRD-nya ya, bisa banget nih Kak Vina. BPJS Jokowi yang sudah lama nggak dipakai. Sudah berubah. Sudah berubah kepemimpinan. Namun tetap ada, maksudnya masih terus programnya.
Tapi kalau memang tidak nonaktif udah 5 tahun yang lalu, waduh itu udah nggak bisa direaktivasi masuk yang ini ya Kak. Jadi bisa ubah segmen nih Kak, ubah segmen di Mandiri gitu. Oke. Kurang berapa menit? Ini kayaknya memang banyak banget ya banget BPJS ya. PBI. Bentar Kak, aku ada narasumber spesial kali ini ya untuk bahas, untuk terakhir menjawab pertanyaan kalian nih. Terkait, karena banyak banget yang numpuk. Randy udah tah? Ren, sini Ren. Sini. Gak apa-apa, Kak Keto. Ditunggu ya Kecuali teman-teman. kan ngangkat. Ya Allah. Silakan. Jadi ini ada bagian kepesertaan teman-teman ya. Dari tadi banyak banget nih. Gimana Kak Randy? Boleh dijawab nih. Apa pertanyaannya apa Kak? BPJS PBI dinonaktifkan. Cara aktifkannya lagi gimana? Oke, teman-teman, ini rame ya di sosial media, dimanapun, di Facebook, Instagram, TikTok, WA, dan yang lainnya. Banyak yang WA soalnya Kak. Ya. Sibuk ya? Ya, begitulah. Nah, jadi PBIJK itu yang dinonaktifkan bisa diaktifkan kembali dengan 2 cara teman-teman. Ada yang mau beralih ke mandiri, silakan milih ke mandiri. Dan diusahakan sebelum beralih mandiri untuk sebelumnya yang ada tunggakan dilunasi terlebih dahulu. Kalau yang mau ke yang PBI lagi, diaktifkan lagi, itu bisa ke desa dulu teman-teman. Kita dicek dulu datanya apakah teman-teman itu masuk angka kemiskinan 1-5 atau 6-10. Kalau 1-5 itu insya Allah bisa diaktifkan kembali. Karena kita lihat data di Kemensos itu ada namanya desil teman-teman. Desil 1-5 itu dikategorikan bisa direaktivasi, dan kalau 6-10 itu tidak bisa direaktivasi. Seperti itu teman-teman. Nah, cara reaktivasinya gimana? Bawa apa aja? Oke, untuk bawanya bisa teman-teman bawa KTP atau KK, nanti di situ dicek dulu ya di SIKNJ jika memang terdaftar atau di desilnya di bawah 6 ya 1-5 itu bisa direaktivasi. Jadi membawa KK, habis itu SKTM, dan juga ada surat rujukan dari puskesmas teman-teman. Seperti itu. Gitu, jadi gimana? Kita pergi kemana? Kita kemana tadi? Ke kantor desa. Kantor desa dulu teman-teman ya, buat kantor pengecekan desa data. dulu. Betul, Cek kantor data desa dulu. Cek data. Kantor gitu, desa teman-teman. setempat ya untuk dicek datanya. Gimana, udah pada jelas belum nih teman-teman? Karena keterbatasan waktu kita ya, kita udah temenin teman-teman di sini 1 jam ya, dari jam 4 tadi sampai jam 5 sore. Semoga teman-teman di sini udah pada jelas ya, udah pada mendapatkan apa ya, jawaban ya dari pertanyaan teman-teman. Dan yang mau reaktivasi silakan bisa langsung ke Desa dulu. Kantor desa dulu untuk dilakukan pengecekan. Kalau misalkan memang memenuhi, betul. baru datang ke Nanti dinas teman-teman sosial. dipastikan ya itu tidak bisa langsung aktif. Itu ditunggu 3x24 jam karena memang sistemnya agak panjang ya teman-teman. Itu diajukan ke desa, habis itu ke Dinsos, habis itu kementerian juga. Seperti itu. Jadi kalau memang urgent, saran kami beralih ke mandiri, karena jika nonaktifnya di bulan kemarin itu bisa langsung dibayarkan untuk bulan sekarang. Seperti itu. Gitu, jadi semoga jelas, dan kalau memang ada pertanyaan ditunggu dulu ya, kita bakalan live setiap minggunya ya. Jangan lupa kita follow-follow dulu ya, jangan lupa info di follow. JKN Banyuwangi. Bener banget, di follow-follow. Mau nanya nanti Kak, masih ada live selanjutnya ya. Atau bisa komen-komen di postingan kita. Nah, saya sebagai host Nadira, Saya Adel. dan narasumber Saya Randy. spesial. Jadi kami mohon maaf kalau memang keterbatasan waktu kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah.